Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kumalasari, NIM 20510503015 dari kelompok 10. Izin menjelaskan materi yang telah kita susun, yaitu tentang jaringan ulama Nusantara. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Kiai Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang pertama yaitu biografi Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq mulai 24 Januari 1926 sampai 23 Januari 1991 adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Syuriah pada tahun 1984 hingga 1991. Kiai Haji Ahmad Siddiq lahir dengan nama kecilnya Ahmad Muhammad Hasan di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 tanggal 24 Januari 1926. Ia adalah putra bungsu Kiai Siddiq dari ibu Nyai Haji Zakiyah atau Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Ahmad ditinggalkan ibunya pada usia 4 tahun. Kemudian ayahnya pada usia 8 tahun. Karena itu kakaknya Kiai Mahfud Siddiq bertugas mengasuh Ahmad. Sedangkan Kiai Halim Siddiq mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Ada yang menduga bahwa bila Ahmad terkesan banyak mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya atau Kiai Mahfud Siddiq. Wafatnya pada tanggal 23 Januari 1991. Kepulangan Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Muktamar, Yogyakarta. Kiai Ahmad sakit diabetes mellitus atau kencing manis yang parah. Kiai Ahmad dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, tanggal 23 Januari 1991. Kiai Ahmad Siddiq wafat. Rais PBNU yang berwajah sejuk itu menanggalkan beberapa jabatan penting. Yang pertama, anggota DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua, anggota BPPN atau Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Kiai Ahmad Siddiq dimakamkan di Kompleks Makam Aulia, Tambak Mojo, Kediri. Di makam itu juga sudah dimakamkan 2 orang aulia sebelumnya. Dalam kebangsaan. Setelah menyelesaikan belajar di Pondok Tebu Ireng, Kiai Haji Ahmad Siddiq mulai aktif di GPII atau Gabungan Pemuda Islam Indonesia Jember. Karirnya di GPII melejit sampai ke pengurusan tingkat Jawa Timur, dan pada pemilu 1955 Kiai Ahmad terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara di Jember. Perjuangan Kiai Ahmad dalam mempertahankan kemerdekaan 45 dimulai dengan jabatannya sebagai Badan Eksekutif Pemerintah Jember bersama Ahmad Latif Pane atau PNI, P. Siahaan atau PBI, dan Nazaruddin Latif atau Masyumi. Pada saat itu Bupati dijabat oleh Sudirman, Patihnya R. Sunarto dan Noto Hadinegoro sebagai sekretaris bupati. Selain itu, Kiai Ahmad juga berjuang di pasukan Mujahidin PPPR pada tahun 1947. Pengabdiannya di pemerintahan dimulai sebagai Kepala KUA atau Kantor Urusan Agama di Situbondo. Saat itu, Departemen Agama dikuasai oleh tokoh-tokoh NU. Menteri Agama adalah Kiai Haji Wahid Hasyim NU, dan karirnya di pemerintahan melonjak cepat. Dalam waktu singkat, Kiai Ahmad Siddiq menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Jawa Timur. Di NU sendiri, karir Kiai Ahmad bermula di Jember. Tak berapa lama, Kiai Ahmad sudah aktif di kepengurusan tingkat wilayah Jawa Timur, sehingga di NU saat itu ada 2 Bani Siddiq, yaitu Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Abdullah atau kakaknya.
Bahkan pada konferensi NU wilayah berikutnya, pasangan kakak beradik tersebut dikesankan saling bersaing dan selanjutnya Kiai Ahmad Siddiq muncul sebagai ketua wilayah NU Jawa Timur. Demikianlah penjelasan materi dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Riani, NIM 204105030108 akan menjelaskan tentang pendidikan serta sosial budaya. Kyai Mahfud mengirim Ahmad untuk menimba ilmu di Tebu Ireng. Semasa di Tebu Ireng, Kyai Hasim melihat potensi kecerdasan pada Ahmad, sehingga kamarnya pun dikhususkan oleh Kyai Hasim. Ahmad dan beberapa putra-putra Kyai dikumpulkan dalam satu kamar. Karena kepribadiannya yang tenang, Ahmad disegani oleh teman-temannya. Di pondok Tebu Ireng itu pula, Kyai Ahmad berteman dengan Kyai Muhid Muzaidi, yang kemudian hari menjadi mitra diskusinya dalam merumuskan konsep-konsep strategis, khususnya menyangkut ke NU-an, seperti buku Kita Nadliyah, Fikro Nadliyah, dan sebagainya. Kecerdasan dan kepiawaiannya berpidato menjadikan Ahmad sangat dekat hubungannya dengan Wahid Hasyim. Kyai Wahid telah membimbing Kyai Ahmad dalam Madrasah Nizamiyah. Ketika Wahid Hasyim memegang jabatan Ketua MIAI, Ketua NU, dan Menteri Agama, Ahmad Siddiq dipercaya sebagai sekretaris pribadinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisah makromah Kyai Ahmad Siddiq. Kyai Ahmad Siddiq yaitu Kyai yang berasal dari Jember. Kemudian dalam muktamar di tempat yang sama ditunjuk sebagai Rais Aam PBNU. Nama Kyai Ahmad Siddiq sebelumnya memang tidak pernah masuk dalam percakapan banyak orang. Bahkan saking kurang familiarnya, ketika beliau dicalonkan dalam pemilihan Rais Syuriah NU cabang Kabupaten Jember, ia kalah dengan calon-calon yang lain. Padahal dari segi keilmuan dan wawasan, beliau adalah sosok Kyai yang alim alama. Kyai As'ad sebelum penlihatan Munas dan Muktamar banyak melibatkan Kyai Ahmad Siddiq dalam banyak hal. Kyai As'ad meminta Kyai Ahmad untuk mempresentasikan bukunya tentang Kitab Nahdlatul Ulama dalam banyak kesempatan. Termasuk beliau sering menyebut nama Kyai Ahmad Siddiq di hadapan tamu-tamu negara yang bertemu Kyai As'ad. Kyai As'ad seperti sedang mempromosikan Kyai Ahmad Siddiq. Puncaknya ketika ramai-ramai masalah penyeragaman ideologi negara melalui Pancasila hingga melahirkan keputusan-keputusan monumental di pesantren Sukorejo Situbondo, Kyai Ahmad Siddiq ditunjuk oleh Kyai As'ad sebagai juru bicara Pancasila. Beliau bertugas memberi argumen-argumen fikih bahwa Pancasila selaras tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan dalam waktu yang sama Pancasila sesuai dengan Islam. Kyai Ahmad berhasil menerjemahkan ide Gus Dur yang berat dan menyampaikan kepada kiai-kiai tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Habib Saleh bin Mushim Al-Hamid. Saleh bin Mushim Al-Hamid atau dikenal dengan Habib Saleh Tanggul adalah tokoh ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Meski namanya dinisbatkan pada nama Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, ia sebenarnya dilahirkan di Desa Wadi AMD, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadil awal 1313 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Ayahnya juga merupakan seorang ulama Wadi AMD bernama Mushim bin Ahmad Al-Hamid, yang juga dikenal masyarakat sekitar dengan julukan Al-Bakri Al-Hamid. Sedangkan ibunya adalah Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba'a Umar dari kalangan klan Masyaikh atau non-Habaib Al-Amudi. Habib Saleh wafat di Tanggul ketika senja pada hari Sabtu, tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, 1976 Masehi. Beliau wafat setelah berwudu dan sebelum sempat melaksanakan sholat maghrib. Dimakamkan pada hari Minggu 9 Syawal 1396 Hijriah setelah sholat duhur di samping kiblat Masjid Riyadus Sholihin. Peran dalam kebangsaan Habib Saleh di Tanggul.
Habib Saleh mendirikan masjid dan diberi nama Masjid Riyadus Sholihin, bermula dari hadiah sebidang tanah dari seorang muhibin almarhumah Haji Abdurrasyid kepada Habib Saleh, dan kemudian diwakafkan dan didirikan masjid di atasnya. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan dan sosial budayanya dan kisah karomah dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang pertama yaitu pendidikan serta sosial budayanya. Sejak kecil beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin atau ayah Habib Saleh yakni mulai dari pendidikan dasar Islam seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan, dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Di samping itu, beliau juga mengerjakan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau juga menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Asy-Syaikh Said Bamudij di Wadi Am Hadramaut. Kisah karomahnya, Habib Saleh Tanggul sangat terkenal dengan kemustajaban doanya yang secepat kilat menyambar. Pada masa Habib Saleh Tanggul pernah terjadi suatu wabah penyakit yang mematikan yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama yang unik, yaitu wabah Madebluk. Namanya diambil dari salah satu penderitanya. Jika seorang korban terkena wabah penyakit itu di pagi sore, maka di sore harinya orang itu akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit itu pun mendatangi Habib Saleh Tanggul untuk meminta air serta didoakan kesembuhan. Berkat doa dan karomah Habib Saleh Tanggul, banyaklah para warga masyarakat yang sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Semakin hari semakin banyaklah orang-orang yang berdatangan meminta keberkahan doa Habib Saleh. Ada yang datang menggunakan truk besar lantaran banyaknya masyarakat di desa lain yang berdatangan meminta air dan doa kesembuhan. Membuat Habib Saleh Tanggul kerepotan. Habib Saleh bertanya, "Apakah di desa kalian ada danau?" Mereka menjawab, "Ada, wahai Habib." Lantas kemudian Habib Saleh memberikan selembar kertas yang digulung-gulungkan. Habib Saleh mengisyaratkan agar kertas yang digulung itu dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, warga desa itu tidak perlu datang lagi untuk meminta air dan doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air di sungai atau danau tersebut. Perintah itu pun dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dengan izin Allah, alhamdulillah tak seberapa lama wabah penyakit di desa itu sirna, sehingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat wabah penyakit Medabluk tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.